membaca dua Raja-Raja 6. Dua Raja-Raja 6 ayat yang ke-21 sampai pada ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama dua Raja-Raja 6 ayat 21 sampai 23. 1, 2, 3. Lalu berkata Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka, tetapi jangan biasakah kau bunuh yang kau lawan dengan pedangmu dan dengan panahmu, tetapi hidangkan makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makanan minum. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itulah tidak ada lagi pemberontak, gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Di nama Tuhan, pada pagi ini kita boleh berbakti pada Tuhan. Salam. Sekiranya Tuhan memberkati kita, memimpin semua hidup kita, dan mampu melakukan apa yang kita dengar, yaitu firman Tuhan di dalam semua hidup kita. Pada saat kita berbicara musuh, itu sesuatu yang sangat-sangat kita tidak akan mampu, noleh aja susah, lihat mukanya aja susah, ada musuh. Tetapi Tuhan akan mengajar kepada kita sesuai dengan kesaksian yang dilakukan oleh seorang nabi di zamannya, yaitu Elisa. Tema pada pagi ini yaitu beri makan dan minum musuh. Elisa, nabi Tuhan, murid Nabi Elia. Jadi pada saat Elia sembunyi, Tuhan perintahkan untuk salah satunya yang diurapi adalah Elisa, seorang yang kaya. Jadi Elisa ini punya lembu, punya bajak, dia adalah orang yang kaya. Saat dia dipanggil oleh Tuhan, maka bajak dan lembunya itu disembelih. Lembunya disembelih, bajaknya dijadikan kayu bakar, dan dibuat pesta perpisahan. Akhirnya dia mengikuti Nabi Elia, menjadi muridnya, menjadi pembantunya. Dia adalah orang yang memegang jubah Nabi Elia. Dia sangat tekun dibandingkan murid-murid yang lain. Kemana dia pergi, Elia? Elia bilang, kamu tinggal diam di sini. Tidak apa-apa, saya akan ikuti Bapak kemana Bapak pergi. Sampai menyeberang Yordan, ya, jubahnya Elia ini dibuat pukul air Sungai Yordan. Sungai Yordannya terbelah. Nah, pada saat Elia terangkat, jubah ini jatuh, yang akhirnya diambil oleh Elisa. Jadi dia adalah pemegang jubah Nabi Elisa, Nabi Elia.
Dia muncul pada zaman Raja Israel dimusuhi Aram. Jadi sebelumnya dia sudah ada, dan saat itu Aram ini sangat dahsyat memerangi, mengepung Israel sampai ada kelaparan, sampai terjadi keluarga A makan anaknya keluarga B. Jadi saat itu sangat-sangat menyedihkan zaman itu. Manusia jadi kanibal zaman itu. Kenapa? Karena nggak ada makanan. Di dalam itu nggak ada makanan. Jadi kelaparan yang muncul. Elisha dimusuhi Raja Aram karena menggagalkan rencana perang yang sudah disusun strateginya untuk menyerang Israel. Bayangkan, ya. Nabi Tuhan dimusuhi. Kalau kita perhatikan, Elisha bukan orang yang ada di dalam kerajaan Aram. Elisha bukan seorang yang ada di tengah-tengah rapatnya Raja Aram. Elisha bukan orang yang ada di kamarnya Raja Aram, tetapi Tuhan berbicara. Dan pada saat Raja Aram berbicara, terdengarlah di telinga Nabi Elisha, kemudian disampaikanlah kepada Raja Israel. Sedangkan jarak tempat Elisha dan Raja Aram sangat jauh, tetapi Tuhan memberikan telinga untuk boleh mendengar pembicaraan Raja Aram di kamarnya. Di saat disampaikan, maka strateginya gagal. Disitulah Elisha dimusuhi, didatangi pasukan daripada Aram. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan bisa membisiki hambanya, bisa menyampaikan apa yang Dia inginkan. Maka Daud sangat ketakutan memusuhi orang yang diurapi. Daud tidak mau memukul Saul, walaupun Saul adalah orang yang sudah ditinggal oleh Tuhan. Tetap dia menjaga akan pengurapan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, bisa saling berbicara. Jangan sampai kita membicarakan jelek terhadap orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan. Itu bisa merugikan kita sendiri. Elisha diserang. Aram menyerang Nabi Elisha. Kita coba membaca ayat ini kembali. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisha, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan? Pada saat Raja Aram marah, maka diutuslah prajurit, diutuslah tentara-tentara Aram untuk mendatangi Elisha, mengepung. Dan saat itulah Tuhan bertindak kepada pasukan Aram, matanya dibutakan. Dan saat matanya dibutakan di depan rumah Elisha, Nabi Elisha menuntun dia untuk ke kota, menuntun mereka untuk ke istana raja. Dia katakan, Tuhan, bukan di sini musuhnya, saya antarkan ke tempat musuh. Luar biasa ya.
orang satu bisa menuntun pasukan besar dengan mata yang buta. Sekian banyak pasukan dibuat buta oleh Tuhan. Dan saat di depan Raja Israel, Elisa ada di dekat Raja Israel. Enak Raja Israel bilang, kubunuhkah mereka Bapa? Kubunuhkah mereka Bapa? Kenapa? Perang itu memang seperti itu. Kalau nggak aku yang mati, kamu yang mati. Perang itu siapa yang dahulu mendahului. Siapa yang didahului, ya itulah. Tapi ini tidak pada posisi perang. Dia diantar sampai di depan istana. Kubunuhkah mereka Bapa? Kenapa? Karena Aram adalah musuh. Aram itu memusuhi. Aram itu kuat. Dengan Perdana Menterinya kuat. Faktanya kalau kita baca ke belakang, Aram itu sampai membuat kelaparan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kubunuhkah mereka Bapa? Manusia, Raja Israel juga manusia. Maka dengan itu, karakter manusia dengan tubuh dosa itu sangat jahat. Kita ini masih ada pada tubuh dosa. Tubuh dosa itu sangat jahat. Tubuh dosa itu sangat jahat. Apalagi orang yang tidak di dalam Tuhan lebih jahat. Di mata Tuhan itu jahat. Apalagi di dunia jahat. Nah, kita ini di mata Tuhan sudah dibenarkan, tapi masih menggunakan tubuh dosa. Coba kalau ada binatang gigit kita, katakanlah nyamuk gigit kita, apa yang kita lakukan? Paling tidak kita pukul. Enggak ada, ayo pergi, jangan gigit saya. Enggak kan? Pasti dipukul nyamuknya sampai mati. Dan gitu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, karakter manusia dengan tubuh dosa. Kubunuhkah mereka Bapa? Jahat. Jahat. Apabila nafsu dituruti atau dibiarkan liar, sangat bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Nafsu ini bisa mengendalikan. Nafsu ini bisa mengendalikan kita untuk kita jahat, sangat jahat, bisa membuat kita jahat, sangat jahat. Semua manusia punya nafsu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu, kita dikendalikan oleh nafsu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jangan kita berbicara ini orang yang sangat rohani, ini adalah orang yang sangat beragama, ini adalah orang yang sangat baik. Bukan itu masalahnya. Bisakah saya mengendalikan nafsu saya? Bisakah saya mengendalikan emosi saya? Di dalam kehidupan orang fasik tidak ada Tuhan. Artinya dia tidak ada yang menghambat, mengerem, tetapi kita ada di dalam Tuhan.
Di saat kita mau melakukan sesuatu, maka harusnya hikmat Tuhan itu lebih dulu berjalan. Saya berbicara kepada seseorang yang saya sudah doakan, saya sudah lepaskan saat itu. Kalau kamu mau menghadapi orang yang sedang berbuat sesuatu kepada kamu, mintalah hikmat kepada Tuhan itu. Berbicaralah kepada Tuhan lebih dahulu. Jangan dikendalikan nafsu yang liar. Jangan dikendalikan oleh emosi. Tapi mintalah hikmat kepada Tuhan lebih dahulu. Maka dengan itulah kita akan bisa mengerem, menghambat nafsu dan emosi kita. Bukan seperti Raja Israel, kubunuhkan mereka Bapa. Ini manusiawi. Kalau kita bicara manusiawi, kita semua manusiawi. Tetapi kita di dalam Tuhan. Kita di dalam Tuhan. Kita coba perhatikan contoh Nabi Elisa. Jangan. Elisa berkata jangan. Kemudian dia katakan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Pastinya Raja Israel kalau jawab jujur iya. Kalau Israel mau jujur iya. Kalau ada orang yang mencaci maki kamu, balaskan engkau mencaci maki. Kalau ada orang yang membuka matanya lebar-lebar, membalaskan dengan mata lebar-lebar. Gigit ganti menggigit, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itulah hukum yang dilakukan oleh Israel sebelum Yesus datang. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Elisa bilang, hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Hidangkanlah. Ini contoh daripada Nabi Elisa memperlakukan musuh. Hidangkanlah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya jadi hamba Tuhan, banyak sekali orang yang membuli dalam kehidupan. Setelah saya jadi hamba Tuhan, juga masih ada yang membuli kehidupan saya. Tetapi rata-rata orang-orang yang membuli saya, hidupnya masih lebih baik saya. Itu kalau kita mau mendoakan orang-orang yang jahat untuk kita. Kita mau mendoakan, memberkati orang-orang yang jahat untuk kita. Jangan sepiring nasi, jangan segelas minuman, tapi doakan. Itu sangat luar biasa. Memberkati, mengampuni itu luar biasa. Di hadapan Tuhan, ampuni dia Tuhan, dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Berkati Tuhan, berkati dia Tuhan, dia tidak mengerti. Terbayangkan, kubunuh apa-apa. Adakah keinginan keselamatan bagi orang lain?
keinginan supaya orang lain juga merasakan damai sejahtera. Apakah keselamatan itu hanya untuk kita sendiri? Apakah damai sejahtera itu hanya untuk kita sendiri? Bukankah kita orang yang diselamatkan, menginginkan, merindukan orang lain juga diselamatkan? Keinginan hati kita, kerinduan kita, doa kita menginginkan orang lain diselamatkan. Sekiranya keselamatan untuk orang lain itu juga penting bagi kita. Jangan menghukum. Jangan menghukum. Saya selalu marah kalau ada orang yang ingin menghukum. Karena dunia saya adalah pendidikan. Maka saya bilang, ayo didik, jangan menghukum. Beri pendidikan, memberi makan dan minum, mengasihi kepada orang yang berusaha mencelakakan kita, mengasihi kepada orang yang berusaha mencelakakan kita. Saya pernah berkata kepada teman, kalau dia saya laporkan pasti kena. Kalau dia saya laporkan pasti masuk. Karena saya punya bukti. Tapi untuk apa? Buat apa? Akan menambah permusuhan. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ya, kalau saya lebih sederhanakan lagi, ya, memberikan tempat kepada Tuhan yang membalas. Jangan tangan kita. Daud dikejar-kejar Saul, dekat. Jubahnya Saul bisa dipotong oleh Daud. Tapi tangan Daud tidak mau pukul Saul. Pada saat Saul dibunuh, tanganku tidak berdosa. Aku tidak melakukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berilah tempat. Artinya, biarkan Tuhan yang bertindak. Hak pembalasan itu Tuhan, jangan kita. Kalau saya mengajar, kalau kita yang pukul, paling kemeng. Kalau kita yang cubit, paling kosong. Tapi kalau sudah Tuhan, lain. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan menambah musuh dalam hidup kita. Jangan buat diri kita ini membenci orang. Ada hormon yang membuat kita rusak di dalam tubuh kita. Kalau hormon itu sudah kita racuni sendiri, akan meracuni semua anggota tubuh kita. Biarkan ada damai sejahtera. Hati yang gembira adalah obat kita. Hati yang sukacita adalah obat untuk kita. Maka dengan itu biarkanlah berbahagia hati kita, hidup kita. Biarkan damai sejahtera hidup kita, hati kita yang gak punya musuh, yang gak punya lawan. Kan cuma kalau kita punya musuh, ya, hati kita marah, hati kita benci. Itu meracuni hidup kita. Disediakannya bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumanlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada Tuhan mereka. Coba perhatikan bagian ini.
Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Sejak itu saya pernah kasih chat kepada seseorang, kemudian saya temui dia, oh dia buang muka. Saya temui dia buang muka. Kemudian saya bilang, saya minta maaf ya chat saya kemarin, karena dia adalah bagian, istilahnya anak buah saya. Saya minta maaf ya chat saya kemarin. Oh ya Pak, nggak apa-apa. Sejak itulah dia berbeda dengan saya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, ada sebuah cerita. Ada seorang punya kebun yang besar, dan kebun itu dibiarkan, hanya dirawat. Tapi pada suatu saat ada pencuri datang untuk mengambil buah-buah yang ada di dalam kebun itu. Dan orang yang punya ini adalah orang Kristen, orang percaya. Pencuri itu ditemui. Bapak, dia terkejut. Jangan lari. Bapak mau apa? Saya mau ambil ini Pak. Mari saya bantu. Dia ambil garansinya. Dia ambilkan buah-buah yang cukup banyak dalam satu kali. Kemudian dia bilang, Bapak, rumahnya di mana? Di sana Bapak. Silakan jalan ke depan, saya bawakan. Bapak jangan, jalan ke depan, saya bawakan. Dan dia bawakan sampai di rumahnya. Dan mulai saat itu tidak lagi melakukan kejahatan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini ayat firman Tuhan. Ini ayat firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah karena kejahatan dengan kebaikan. Tuhan yang memelihara kita dengan damai sejahtera. Oh, luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya, dalam rumah selalu hidup dengan kebaikan. Dengan kebaikan, maka kejahatan itu akan menghilang. Kejahatan itu akan menghilang. Di dalam rumah ada kebaikan, kejahatan itu akan menghilang. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Sepanjang Elisha saat itu, gerombolan-gerombolan Aram tidak lagi memasuki Israel. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam kepada seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Cium yang kudus itu berarti tidak ada pemusuhan. Cium yang kudus itu berarti tidak ada lawan. Yang ada adalah saudara, sahabat. Sekiranya nanti pulang, sekiranya dalam hati kita lepaskan. Kita mengampuni orang-orang. Mengampuni. Supaya apa? Damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan melimpahkan pemeliharaannya kepada kita. Tapi kalau kita terkurung dengan kejahatan yang ada di hidup kita, kalau kita terkurung dengan kemarahan kita terkurung dengan kebencian kita, bukan berkat-berkat yang muncul.